Selamat malam. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita semuanya, sekarang dan selamanya. Ya, apa kabar semuanya? Semoga baik, dalam keadaan yang sehat, dan terus mendoakan saudara-saudari kita yang sakit. Malam ini, seperti yang sudah disampaikan, temanya adalah berdosakah aku jika kaya? Wow, apa yang ada di benak kalian? Tadi Anita pikirannya, wah ini dosa apa kaya lemak, atau kaya yang lain, kalau kaya dosa ya memang berdosa ya, kaya utang. Silahkan berimajinasi dulu, tetapi saya ingin memberi kejutan dulu. Menurut saya berdosa. Tapi nanti sabar ya. Kita nanti sampai ke belakang. Pokoknya dibuat terkejut dulu. Ini dosa ini. Punya harta itu dosa. Tetapi benarkah demikian? Kan ada tanda tanya ini. Maka mari kita bersama-sama merenungkan Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat porotnya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ini menutup ini. Sebentar. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam kubur, di alam maut, ia memandang ke atas. Dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi." Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati," kata mereka, "mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan atau men-sharingkan bersama-sama
satu demi satu apa yang akan saya pertanyakan bersama-sama. Dari ayat awal, ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Berhenti sampai di sini dulu. Apa yang ada dalam benak Anda? Apa yang ada dalam benak kita ketika membaca bagian awal kisah ini? Saya sendiri, bayangan saya langsung mengarah kepada orang yang betul-betul kaya. Kadang-kadang ada istilah sultan. Oke, orang kaya yang betul-betul kaya dengan segala kemewahannya. Bahkan bukan hanya kaya, ini mungkin kayak raja gitu ya, raja. Sehingga yang saya pikirkan kayaknya saya kok tidak, orang itu kok bukan saya, jauh sekali itu ya. Tetapi nanti kita akan melihat apakah memang saya jauh dengan orang kaya ini atau saya justru jauh dari Lazarus. Kita lihat posisi kita ada di mana. Selanjutnya, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Berhenti di sini dulu. Menyebut si miskin dengan nama, sementara orang kaya tanpa nama. Apakah ini berbicara sesuatu yang lebih dalam? Kan kalau kita membaca bacaan-bacaan Injil, kisah-kisah yang lain, seringkali kita ditunjukkan bahwa memang seseorang yang disebut dengan nama, bukan hanya dalam Injil saya pikir, tapi juga di dalam budaya kita. Orang yang disebut namanya itu akan menjadi lebih terhormat, dihargai, diapresiasi, dikenal daripada orang yang tidak disebut nama. Itu juga konsep cerita-cerita dalam kitab suci ya. Kalau hanya disebut nama begitu saja, tanpa nama begitu saja, mungkin oleh si pencerita dianggap dia posisinya tidak penting. Gitu. Sementara yang disebut namanya itu nanti justru yang akan menjadi penentu. Walaupun bisa juga terbalik. Seperti kisah perempuan Samaria dibandingkan dengan Nikodemus yang pernah saya ceritakan dulu itu. Nikodemus disebut namanya, jelas posisinya, tetapi perempuan Samaria tidak disebut namanya, tetapi justru yang diselamatkan atau yang dipakai oleh Tuhan Yesus justru orang yang tak terduga. Ini pun sebetulnya juga akan tak terduga, bahwa akhirnya Lazarus, orang yang memang disebut namanya, itu menjadi yang terberkati in the end of the day. Nah, nama Lazarus itu sendiri ada beberapa interpretasi dari beberapa exegete ya. Ada yang menyebut bahwa Lazarus ini kan mengingatkan kita pada keluarga yang dikasih oleh Tuhan Yesus, yaitu Marta, Maria, dan Lazarus. Jadi kayaknya penyebutan nama Lazarus ini nantinya bisa juga seperti semacam Lazarus ini adalah orang yang mewakili para pengikut Kristus. It can be kita semua. Sementara orang kaya itu adalah orang yang di luar gereja sana. Bisa jadi seperti itu. Tetapi nanti kita akan merenungkan lebih jauh. Nah, tadi saya stop di sini ya. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ada apa di balik penggambaran orang miskin ini? Penggambarannya luar biasa, bukan? Penuh borok. Kita bisa membayangkan betapa sakit tapi juga kotornya orang itu. Lalu berbaring di depan rumah orang kaya. Kalau bayangan saya kalau orangnya tidak berbaring tapi berdiri, itu kesannya bisa jadi dia pemilik rumah,
atau orang itu sejajar dengan orang yang punya rumah sebagai tamu, atau mungkin malah musuh yang petentengan, yang artinya tetap ada posisi seimbang dengan orang yang punya rumah. Tetapi kalau dia terbaring, itu bisa membayangkan betapa bedanya dengan orang yang mempunyai rumah. Betapa tidak layaknya dia untuk berdiri di depan pintu itu. Gitu. Lalu di situ bahkan untuk menghilangkan lapar, dia tidak akan mendapatkannya, hanya menunggu apa yang jatuh dari meja orang kaya. It can be karena memang orang kayanya pelit dan memang tidak sudi dengan orang miskin ini, atau mungkin orang miskin ini sendiri merasa tidak layak. Maka dia langsung menggambarkan bahwa bagi saya mendapatkan remah-remah itu pun sudah suatu anugerah. Lalu gambarannya lagi, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Semoga teman-teman tidak melihat kalimat ini dalam perspektif kita zaman ini ya. Zaman ini pasti banyak teman-teman yang punya anjing dan anjing itu menjadi binatang kesayangan ya. Tapi ini konteksnya perjanjian lama ya. Perjanjian lama di mana anjing-anjing itu ya binatang kotor gitu. Jadi ketika itu menjilat badannya orang miskin ini juga bisa untuk menggambarkan betapa orang miskin ini adalah orang yang kotor gitu loh. Bukan hanya secara fisik tetapi juga secara rohani, itu gambarannya. Jadi untuk menggambarkan betapa luar biasa berbedanya Lazarus dengan orang kaya seperti langit dan bumi. Itu untuk pembandingannya. Maka terpikirkah tentang Anda sendiri? Nah, kemudian tadi saya berpikir, wah kalau dengan orang kaya kayaknya kok enggak. Tapi kalau mikir kok seperti Lazarus kayaknya juga enggak juga sih. Kita miskin tapi enggak akan miskin-miskin seperti itunya. Kalau kaya juga tidak kaya-kaya seperti orang kaya itu. Nah, itu kalau kita berbicara tentang harta. Tapi kalau kita berbicara tentang hidup rohani, mungkin saya mungkin seperti orang kaya yang kadang-kadang kurang care terhadap orang-orang di sekitar saya. Nah, itu yang paling penting nanti kita lihat. Selanjutnya, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat. Orang kaya itu mati, dikubur, dan sementara ia menderita sengsara, Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, realitas apa yang perlu kita sadari? Atau disadari oleh semua orang, baik oleh kita yang merasa kaya maupun yang miskin. Realitas yang perlu kita sadari bahwa sekaya apapun kita, sebaik apapun kita, sesuci apapun kita, toh pada akhirnya juga akan menghadapi kematian. Dan kita akan meninggalkan semua hal yang membuat kita bahagia, yang membuat kita bangga, yang membuat kita terhormat di dunia ini. Akan kita tinggalkan semuanya. Semuanya akan masuk jalur yang sama, tidak ada VIP menuju surga. Semuanya akan diproses yang sama. Tapi tentunya nanti kalau kita berbicara tentang iman Kristiani dengan kebangkitan Kristus akan berbicara yang lain yang membuat kita tidak perlu takut. Tetapi berhenti sampai di sini kita akan membayangkan semuanya akan diperlakukan sama, sehebat apapun. Maka harus kita sadari perlunya kita untuk senantiasa sadar bahwa kita perlu mempersiapkan diri. Entah kapan kita akan dipanggil Tuhan kan tidak ada yang tahu. Gitu. Nah, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Menurut teman-teman, saudara-saudara, apakah permintaan orang kaya ini wajar, make sense? Apakah ia meminta dengan cara yang juga wajar atau semestinya? Nah, tadi mungkin ada yang mau menjawab, singkat saja.
Kira-kira gimana tuh permintaan orang kaya ini? Iya, nggak ada suara. Baik, menurut saya ini suatu permintaan yang sangat wajar dari orang yang sudah menderita ya. Ketika kaya tentu dia lupa ya, tetapi ketika kemudian menghadapi kesengsaraan baru akhirnya akan meminta, kan sesuatu yang sangat manusiawi sekali. Tetapi juga dalam hal ini Abraham juga orang kaya dalam hal ini juga sudah sewajarnya, apalagi dia melihat Lazarus ada dalam kebahagiaan, maka dia memohon kepada Bapak Abraham. Tetapi yang bagi saya, kan tadi saya mengatakan Lazarus itu seperti representatif atau wakil orang-orang yang mengikuti Kristus, sementara orang kaya itu seperti outsider gitu ya. Tetapi dari kalimat ini kayaknya dia sudah mengenal Bapak Abraham. Artinya sebetulnya dia adalah dari kawanan yang sama. Sebagai umat Allah yang mengenal Abraham sebagai Bapak imannya. Dan juga dikirimi oleh Tuhan Musa dan para nabi di kalangan mereka. Yang nanti kan diceritakan, loh, saya kan sudah mengirim Musa dan lain sebagainya kepada keluarganya kan. Berarti ini sebetulnya bukan orang luar, tetapi orang dalam. Orang yang punya iman, bukan orang yang ateis. Hanya mungkin imannya suam-suam kuku, atau karena kekayaannya akhirnya menutupi upaya orang ini untuk terus mengikuti ajaran Tuhan di dalam kehidupannya. Itu. Lalu menurut saya dia mempunyai permintaan, cara meminta itu kayak, ini perspektif saya ya pribadi ya, bisa tidak setuju. Kayaknya nggak pas gitu loh. Mengapa tidak pas? Semasa hidupnya orang kaya ini kayaknya tidak sudi berbicara dengan Lazarus. Dibiarkan atau mungkin disuruh pembantunya atau bahkan disuruh anjingnya. Dia nggak pernah menyentuh orang kaya ini, orang miskin ini, atau berkata-kata. Sehingga ini yang menurut saya tidak pas. Ketika dia sudah mati pun, ketika dia sudah tanpa harapan pun, masih sombong meminta tidak pengampunan, meminta air, meminta penghiburan langsung kepada Abraham, dan tidak sudi berbicara kepada Lazarus, walaupun Lazarus juga ada di depannya. Kan sebetulnya permintaannya kepada Lazarus kan, karena dia bilang, suruhlah Lazarus itu untuk mencelupkan ujung jarinya. Jadi sebetulnya dia minta kepada Lazarus, tapi masih gengsi. Menurut saya ya, masih gengsi, masih belum bertobat. Masih merasa sombong, masih merasa Lazarus tidak selevel dengan dia untuk berbicara. Ini yang kesan saya. Oke. Nah, kita lanjut. Tetapi Abraham berkata bla 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 tentang keadaan di dunia ketika Lazarus penuh dengan penderitaan di dunia, lalu orang kaya dengan segala kenikmatannya. Nah, maka pertanyaannya adalah, konsep keselamatan semacam apa yang diajarkan oleh jawaban Abraham di atas? Ini sekaligus menjawab judul pertanyaan di atas. Apakah salah kalau kita itu apakah salah kalau kita itu mempunyai kekayaan, atau berdosakah kita kalau kita itu punya kekayaan? Dari jawaban Lazarus ini menurut saya yang dipermasalahkan oleh Tuhan Yesus itu bukan kayanya, bukan miskinnya, tetapi soal kepedulian. Memang di bagian ini tidak disebutkan, tapi kalau secara keseluruhan kita akan melihat bahwa poinnya bukan orang kaya itu tidak mendapatkan sesuatu yang baik,
Bukan karena dia tidak punya iman, dia punya iman. Bukan karena dia mengumpulkan harta, bukan. Tetapi karena dia tidak ada kerendahan hati, tidak ada kepedulian, tidak memanusiakan orang miskin yang ada di depan matanya. Jadi poinnya pada tindakan kasih, tindakan concern care terhadap orang yang miskin dan mau berbagi. Bukan kekayaannya. Maka dosanya bukan terletak pada kaya atau miskin, tetapi soal kemauan untuk berbagi. Oke. Selanjutnya, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu. Nah, pertanyaannya mirip dengan sebelumnya. Ini permintaan yang wajar atau tidak? Atau apa pendapat Anda tentang permintaan itu? Adakah poin tersendiri dari permintaannya itu? Sesuatu yang menarik maksud saya. Gimana teman-teman? Coba ada yang jawab di chat enggak? Masih mau menyuruh-nyuruh. Apalagi? Ya, masih mau menyuruh-nyuruh. Ya, menurut saya menarik bahwa ketika dia memperoleh pencerahan dari Abraham, mungkin kayak semacam, oh kalau gitu nggak ada harapan bagi saya. Tapi at least keluarga saya. Nah, menarik kan? Jadi sebetulnya ada sesuatu yang bagus dalam diri orang kaya ini. Masih memikirkan keluarganya supaya jangan mengikuti aku yang salah gitu ya. Supaya mereka diselamatkan gitu. Tapi kalau saya mau fokus kepada konteks dari perikop ini. Perikop ini kan berbicara tentang Lazarus dan orang kaya. Maka konsep saya di otak saya ini adalah soal relasi orang kaya dan miskin. Konteksnya bukan keluarga, tapi konteksnya bagaimana kita mempunyai concern terhadap orang-orang miskin. Maka kalau orang kaya ini hanya masih berpikir tentang keluarganya saja, masih memikirkan tentang kelompoknya saja, kurang luas. Masih egois menurut saya. Itu benak saya ya. Boleh setuju, boleh tidak. Ini orang kaya ini belum betul-betul melihat bahwa masih ada banyak Lazarus yang lain yang harus diselamatkan, yang juga sudah ditelantarkan oleh saudara-saudaranya di dunia. Tapi dia hanya berpikir saudaranya. Nah, itu yang saya pikirkan di situ. Nah, oke. Dia mengharapkan pertobatan, tapi dia mengalihkan dengan orang lain. Betul ya. Sebetulnya ada tanda-tanda dia menyadari kesalahannya, maka dia ingin keluarganya diselamatkan supaya saudara juga mengalami pertobatan. Selanjutnya, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ada apa di balik pernyataan Abraham ini, saudara-saudari? Adakah yang menarik? Ini kan kayak kalau bahasa kita sehari-hari, loh, aku kan sebetulnya, oh, bukan aku, loh, Tuhan kan sebetulnya sudah mengingatkan, sudah mengatakan, sudah mengirim. Nah, itu kan intinya kan gitu. Keprihatinannya apa? Oh, internet saya connection unstable. Apakah masih didengar?
Masih, Pastor, silakan. Halo, testing. Masih, Masih halo, didengar ya? masih, Bagus, masih. Sementara bagus. ada tulisan unstable. Oke. Bagus. Baik. Keperhatian di sini yang saya baca adalah sebetulnya Abraham mengingatkan mereka bahwa sudah tidak kurang-kurangnya Tuhan itu menyentuh umatnya dengan mengirim Musa, dengan mengirim para nabi, dengan aneka macam cara. Artinya apa? Artinya di sini umatnya tidak ada kepekaan terhadap orang-orang yang di dekatnya atau hal-hal sepele dalam kehidupan sehari-hari yang sudah menyentuh kehidupan mereka. Nah, ini yang kadang-kadang kita itu masih mengharapkan sesuatu yang lebih, kayak pengalaman extraordinary seperti penampakan Bunda Maria dan lain sebagainya, baru kita percaya. Padahal kita sudah setiap hari dikirimi orang. Nah, ini kepekaan ini yang diprihatinkan oleh Abraham, yang tidak dipunyai oleh orang kaya dan keluarganya. Selanjutnya, jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati, mereka akan bertobat." Pertanyaan saya, di balik pernyataan si orang kaya ini yang agak kayak ngeyel gitu ya, fenomena dan kecenderungan apa yang kita lihat dalam diri manusia pada umumnya. Dewasa ini yang sering mempertanyakan iman, yang mulai krisis, khususnya orang-orang muda atau orang-orang di kota besar atau yang sudah mulai banyak ateisnya ya. Kira-kira kecenderungan apa? Kecenderungannya adalah mereka itu ingin supaya pemahaman teologi, pemahaman iman akan Tuhan itu selaras seperti konsep mereka memahami ilmu pengetahuan. Bahwa kebenaran itu hanya mantap atau valid ketika ada bukti. Nah, salah satu bukti bahwa surga itu ada, ya harus ada orang yang dari surga turun, gitu kan. Ini kan kecenderungan mereka kan. Hanya kalau seperti itu nanti ada yang percaya gitu. Jadi kayak kecenderungan ini mewakili orang-orang zaman ini yang mulai meragukan, Romo kan nggak pernah tahu surga, nggak pernah mati, kenapa kok menawarkan surga misalnya, kan begitu pertanyaan mereka. Nah, itu fenomena yang ada. Nah, jawabannya apa? Jawabannya di sini. Abraham menjawab, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi kuncinya bukan soal buktinya, tapi soal kepekaan dan kerendahan hati untuk mau mendengarkan yang sudah ada. Di sini kita mau mengatakan juga bahwa pewartaan Yesus itu tidak terpisah dengan perjanjian lama. Tapi harus menjadi satu paket juga. Menghargai apa yang sudah diwartakan oleh para nabi sebelumnya, karena mereka adalah pemenuhan dari Tuhan Yesus. Tetapi juga jangan dibalik. Kadang-kadang orang hanya mendasarkan pada perjanjian lama saja tanpa melalui perjanjian baru. Sehingga pincang. Contohnya beberapa hari ini viral tentang ada siapa itu yang mengatakan patung, itu soal patung menyembah berhala dan lain sebagainya, tapi hanya berdasarkan Yesaya. Nah, ini juga pincang karena perjanjian baru datang itu untuk melengkapi, menyempurnakan perjanjian lama. Maka kalau melihat atau mendasarkan pada kitab suci, jangan hanya pada perjanjian lama, tapi harus dilihat secara keseluruhan itu. Walaupun isi tentang itu kita bisa berdiskusi lain kali. Tapi intinya itu. Nah, lalu yang kedua adalah Tuhan Yesus berbicara di sini.
Sebetulnya ini kayak ramalan. Bahwa akhirnya Tuhan Yesus pun yang bangkit dari orang mati akan ditolak gitu loh. Meskipun sudah istilahnya itu menuruti kemauan manusia. Memberikan bukti loh. Kan katanya minta bukti empiris, bukti bahwa ada orang yang dari surga datang. Tuhan Yesus satu-satunya agama yang memberikan bukti bahwa surga itu bukan omong kosong. Karena kalau mau pakai konsep manusia, karena Tuhan Yesus datang dari sana. Dia mengalami kematian. Dia mengalami gelapnya makam. Lalu setelah itu dia bangkit. Jadi sebetulnya dijawab oleh Tuhan Yesus. Oke, kalau kamu memang memerlukan orang yang sudah mati untuk datang, dia datang. Gitu. Nah, walaupun akhirnya ditolak. Tapi intinya mau saya katakan dalam konteks kita zaman ini. Kita punya bukti loh. Kita punya bukti bahwa yang kita ikuti, yang kita sembah, yang menjadi guru kita adalah orang yang pernah di sana. Dan kita mau ke sana. Maka kenapa kita meninggalkan dia? Kan yakin gitu loh. Sudah sangat yakin iman kita akan keselamatan itu. Wong dia datang dari sana. Dia itu tuan rumahnya. Nggak perlu takut dan nggak perlu ragu lagi. Gitu. Kalau malah keluar dari iman itu jalan memutar itu. Mengikuti Yesus itu seperti jalan tolnya Jokowi. Semuanya menjadi cepat langsung. Oke, selanjutnya. Penutup dari saya. Pertama, melalui perumpamaan ini, Yesus mengingatkan bahwa Allah Bapa yang penuh kasih telah memberikan semua petunjuk tentang bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan, kesenangan, sukacita, harapan, dan lain sebagainya. Melalui hal-hal yang sudah ada. Bukan hanya kitab suci atau gereja atau khotbah-khotbah, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Dan jangan lupa, orang miskin. Tuhan menyentuh kita melalui orang miskin. Nah, itu yang tidak dilihat oleh orang kaya itu. Tuhan itu datang dalam bentuk Lazarus untuk menguji imanmu. Ternyata dia tidak teruji karena malah meninggalkan Lazarus. Maka sekali lagi, mari kita buka kepekaan dan kerendahan hati untuk melihat Tuhan melalui hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita. Nggak perlu mengharapkan suatu mukjizat. Bahwa ada yang mendapatkan mukjizat, ya syukur puji Tuhan. Tapi sadar kita itu cuma orang berdosa, orang biasa-biasa saja. Maka udah kita melalui hal yang biasa-biasa aja. Nggak perlu menunggu sesuatu yang hebat. Atau dalam konteks menjadi orang kaya yang baik hati, misalnya saya akan menjadi baik hati, saya menjadi murah hati, atau saya mau menyumbang kalau aku sudah kaya. Wah, ya nggak perlu menunggu. Kapan saja dengan sesedikit apapun itu sudah suatu persembahan yang luar biasa. Ingat Injil 2 hari yang lalu juga seorang kaya dan miskin, yaitu persembahan si janda yang miskin. Jadi sekali lagi, mari kita melihat bahwa poinnya adalah kita terbuka terhadap cara Allah menyentuh kita melalui hal-hal yang sudah ada dan dekat dengan kehidupan kita. Yang kedua, berkaitan dengan tuntutan agar seseorang yang datang dari kematian untuk bersaksi, tuntutan itu secara tidak langsung atau dalam konteks lain dijawab oleh Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Percaya kepada Yesus tanpa percaya pada pewartaan Musa dan Nabi adalah logika yang tidak lurus. Karena keselamatan Allah ada dalam satu paket, perjanjian lama dan perjanjian baru. Yesus adalah penggenapan janji Allah yang telah dituliskan dalam perjanjian lama.
Yang ketiga, perumpamaan ini mengundang kita untuk melihat bagaimana Allah ingin menyelamatkan umat manusia. Ini bukan tentang keadaan kaya dan miskin, bahagia dan sengsara, tapi tentang sikap untuk saling membantu, menghormati, dan peduli terhadap tetangga atau orang-orang di sekitar kita. Dan orang miskin di sini tidak selalu dalam konteks kemiskinan secara fisik atau material, tetapi menyangkut kemiskinan dalam aspek lain, seperti misalnya keras kepala, kecongkaan yang ditunjukkan oleh orang kaya dalam Injil ini, keegoisan, mementingkan dirinya sendiri, merasa kuat, tidak rendah hati, tidak hormat, tidak memanusiakan yang lain. Siapa mereka? Bisa jadi kita. Ini bukan soal harta lagi. Maka kalau kayanya adalah kaya-kaya yang jahat-jahat atau yang negatif-negatif seperti itu, ya jelas jawabannya itu dosa. Nah, mungkin ini yang terakhir. Atau dua yang terakhir. Dalam perumpamaan ini kita melihat bahwa orang kaya yang masuk ke dalam penderitaan abadi itu masih sombong. Dengan meninggalkan pesan kepada Abraham untuk disampaikan kepada Lazarus untuk meneteskan air ke lidahnya yang sebenarnya hanya ada di pangkuan Abraham. Mencerminkan betapa sombongnya orang kaya ini masih merasa gengsi untuk berbicara langsung. Ia sadar akan kesalahannya, tetapi masih gengsi, stubborn, rendah hati, dan belum ada pengampunan yang total. Belum ada kata maaf, belum ada kata mohon ampun. Hanya minta saja supaya ada seorang yang dikirim ke keluarganya, yang sedikit memberikan makna bahwa oh dia merasa bersalah, supaya tidak diulangi oleh adik-adiknya. Tetapi dia sendiri tidak minta pengampunan. Hanya mau minta supaya Lazarus meneteskan air ke lidah. Tidak satu pun kata pengampunan. Padahal kata kuncinya di sini adalah pengampunan. Nah, maka pertanyaannya kembali. Jadi berdosakah kita jika aku dan Anda kaya? Jawabannya sudah jelas. Bukan bahwa kita kaya lalu kita berdosa, tetapi soal sikap, soal bagaimana kita memanusiakan yang lain. Hanya kayanya seperti apa, Paus Benediktus yang ke-16 pernah mengatakan bahwa kalau kaya kita itu kayanya banget-banget, sangat kaya, itu juga dosa loh. Walaupun orangnya baik, tapi dosa. Artinya di sini gereja dalam hal ini yang dipromosikan oleh Benediktus 16, dunia ini punya keterbatasan. Maka kalau orang rakus untuk punya kaya, walaupun kayanya secara benar, itu juga menunjukkan betapa tidak care-nya kita sebetulnya. Karena sebetulnya ada ungkapan yang pernah ditulis oleh Mahatma Gandhi, orang India yang hebat itu, bahwa planet ini, bumi ini kekayaan bumi ini cukup untuk semua manusia planet ini sepanjang masa. Tetapi menjadi tidak cukup karena ada segelintir orang yang rakus, ingin menguasai semuanya. Jadi intinya orang menjadi kaya yang tanpa batas pun juga dosa. Kita harus memperhatikan tentang keterbatasan dunia yang juga harus dibagi-bagi kepada manusia yang lain. Oke, intinya seperti itu, jelas. Tapi untuk konteks kita yang kayanya mungkin tidak kaya-kaya banget, bukan soal kaya, memang kaya justru harus dikejar untuk kebutuhan kita dan juga untuk membantu orang lain. Maka silahkan kaya. Tapi pertama-tama kaya rohani. Terima kasih. Tuhan memberkati.